Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali jika ada keluarga atau orang tua yang sakit, namun justru anak-anaknya bertengkar, saling tuding, saling lempar tanggung jawab siapa yang berjaga, siapa yang merawat orang tua, dengan alasan 1000 alasan. Ada yang mungkin dengan tugasnya, ada yang kerjaannya, ada yang dengan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang yang sakit justru mengelus dada, karena seakan-akan tidak ada yang memperhatikannya. Padahal Islam itu memberikan perhatian lebih bagaimana terhadap orang yang sakit. Apa keutamaan yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang perhatian terhadap orang-orang yang sakit. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "A'idul maridi fil mahrafatil jannah." Orang yang menjenguk orang sakit itu berada dalam buah-buahan surga. Ini hadis disebutkan dari Sauban di Musnad Ahmad. Ini hadis menyebutkan bahwa keutamaan orang-orang yang menjenguk orang sakit itu seperti berada dalam buah-buahan surga. Kita ketahui bahwa surga itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terpikirkan dalam benak, dan belum pernah kita rasakan, terbayang. Orang yang menjenguk orang sakit itu seperti dalam buah-buahan surga, yang bebas diminta, bebas diambil. Kenapa kita ambil hadisnya, hadis orang yang menjenguk orang sakit? Jika orang yang menjenguk orang sakit saja sudah mendapatkan keutamaan seperti ini, apalagi orang yang menjaga sakit. Ini bagi kita menafsirkan hadis ini. Dan orang yang menjenguk orang sakit itu keutamaannya banyak. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka dia telah menceburkan dirinya ke dalam rahmat sampai dia duduk. Dan jika dia telah duduk, maka ia diliputinya. Keutamaan orang yang menjenguk sakit, maka sama halnya ketika kalau kita anggap itu sungai, maka dia akan menceburkan ke sungai. Dan ketika dia duduk, maka dia telah berendam di dalam air itu. Dan rahmat di sini itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penafsiran lain, rahmat juga bisa berarti itu maknanya surga. Jadi ketika orang yang menjenguk orang sakit itu sama halnya dia menceburkan dirinya ke dalam surga. Dan jika dia udah duduk, maka ia berada di dalam surga itu. Ini keutamaan orang yang menjenguk sakit. Lalu bagaimana dengan orang yang menjaga sakit? Tentu lebih baik daripada itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa jika dia jadi tadi sudah sampai duduk, jadi ketika orang itu keluar meninggalkan orang yang sakit, maka akan diwakilkan kepadanya 70.000 malaikat untuk memohon ampun untuknya pada hari itu. Jadi pulang dia dari menjenguk orang sakit, maka 70.000 malaikat pada hari itu akan memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Tuh keutamaan orang-orang yang menjenguk sakit. Itu juga disebutkan di Musnad Ahmad. Namun ada juga di Sunan Abu Dawud di nomor hadis 2694 disebutkan bahwa tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada sore hari, melainkan akan keluar 70.000 malaikat
yang memintakan ampunan untuknya hingga pagi hari, dan baginya kebun di surga. Dan barang siapa yang mendatanginya pada pagi hari, maka keluar bersamanya 70.000 malaikat memohonkan ampunan baginya hingga sore hari, baginya kebun di surga. Ini keutamaan orang yang menjenguk sakit. Dan seorang tabi'in pernah mendatangi seorang sahabat, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik tentu kita tahu beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang tabi'in itu menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, "Wahai Abu Amjah, tempat kami jauh, padahal kami ingin sekali menjengukmu." Karena kebetulan Anas bin Malik saat itu sedang sakit. Maka Anas bin Malik mengangkat kepalanya berkata, "Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang menjenguk orang yang sakit, maka ia sedang mengarungi kerahmatan. Dan dia, jika ia duduk di sisi orang yang sakit, maka rahmat tersebut melimpah ruah baginya." Lalu Anas bin Malik berkata, maka saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah pahala untuk orang yang menjenguk sakit. Lalu apa yang didapatkan orang yang sakit? Dosa-dosanya digugurkan. Yang menjenguk dapat keutamaan, dapat rahmat, dapat surga, mengenal Allah. Yang sakit digugurkan dosanya. Lalu bagaimana dengan yang menjaga orang sakit? Tentu ini lebih banyak pahalanya, lebih utama baginya. Makanya sayang jika kita meninggalkan hal ini, apalagi sampai bertengkar dengan keluarga, adik-adik. Jika orang tua yang sakit bertengkar dengan adik-adik tentang siapa yang bisa menjaga orang tuanya yang sakit. Seharusnya kita bertengkar, berribut untuk berebut untuk menjaga, bukan bertengkar untuk siapa yang bisa menjaga. Paham ya kan? Kita bertengkar meninggalkan siapa yang bisa menjaga. Dan kalau memang pun kita tidak bisa menjaga, tentu akan lebih baik kita titipkan kepada orang lain yang bisa menjaga. Patungan daripada saling upat. Berikan kesempatan itu untuk orang lain, bisa memberikan sebagai pengganti capeknya dan lain sebagainya. Namun di sini sayang kita lewatkan pahala-pahala tersebut. Lebih besar keutamaan daripada menjenguk orang sakit. Tentu ini. Dan terlebih ketika kita menjaga orang sakit, ini juga ada amalan yang perlu kita jaga. Karena kadang ketika orang sakit, ketika dia sampai putus asa, ini iman bisa goyah. Ini tugas yang mendampingi. Bagaimana seorang pendamping orang yang menjaga sakit bisa menjaga keimanan daripada orang tersebut. Dan kalau bisa diusahakan sampai akhir napasnya berakhir, yang terucap jika memang boleh diusahakan adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW masih mengupayakan kepada pamannya Abi Thalib, bagaimana supaya ketika meninggalnya masih mau bertobat, mau memeluk Islam dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Namun itu sudah takdir daripada Allah. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan jika memang ada keluarga kita, orang tua kita yang sakit. Sempatkan bagaimana kita berpartisipasi untuk menjaga orang sakit.
Mungkin ini bisa menjadi penambah semangat kita dalam menjaga hubungan keluarga, tapi juga tidak hanya sekedar menjaga hubungan keluarga dalam hal sakit, tapi juga bagaimana kita meneladani daripada sifat Nabi yang selalu menjenguk orang sakit, memberikan perhatian kepada orang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah. Itu murni dari saya pribadi, yang benar itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.